Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu dalam keadaan sehat. Amin. Makan mie pakai nasi. Nah, ini enak ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya makan mie pakai nasi. Nah, teman-teman pasti pernah ya makan mie pakai nasi. Yang mentok-mentok itu dikasih telur dadar ataupun telur mata sapi. Memang enak. Saya cerita sedikit. Waktu saya kuliah dulu ada warung yang sangat populer di kalangan mahasiswa. Ya, baik mahasiswa kedokteran ataupun mahasiswa yang lainnya. Itu warungnya itu sebutannya kalau kalangan mahasiswa itu warung Minas. Jadi mie goreng dan nasi goreng ya. Isinya itu ada telur dadar ataupun telur mata sapi, kerupuk dan sambal. Nah, ini yang beli ini antri banyak sekali ya. Ini dulu harganya 15 ribuan. Sekali makan itu kenyang semalaman. Nah, tapi kira-kira sehat nggak? Nah, jadi untuk menentukan makan mie pakai nasi sehat atau tidak, itu lihat dulu video ini sampai habis. Teman-teman sendiri yang memutuskan mau makan begitu atau tidak ya. Sehat atau tidak. Putuskan sendiri setelah menonton video ini. Teman-teman kalau seandainya punya kebiasaan makan mie pakai nasi, memang bikin kita kenyang ya, cepat kenyang, puas rasanya ya, karena kekenyangan. Nah, tapi perlu diketahui ya, mie itu karbohidrat dan nasi itu juga karbohidrat. Nah, kemudian kalau mie instan itu biasanya bahannya itu hampir sama saja ya, kandungannya itu karbohidrat, biasanya tinggi karbohidrat, kalori, kemudian juga lemak, dan juga tinggi natrium. Nah, ini biasanya seperti itu. Kemudian risiko apa saja sih yang bisa tubuh kita alami ataupun apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kita makan mie pakai nasi? Yang pertama itu kelebihan karbohidrat. Nah, jadi mie dan nasi kalau kita makan secara bersamaan memang itu bikin kenyang ya karena karbohidrat. Nah, tetapi itu juga bikin cepat lapar karena kita kekurangan nutrisi. Nah, jadi kita ingin makan lagi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tadi ya. Tubuh merespon, oh ini memang kenyang tapi cepat juga lapar. Nah, tubuh kita perlu protein ya, perlu lemak baik, perlu vitamin, perlu mineral ya, perlu serat juga ya untuk kesehatan pencernaan. Nah, kalau seandainya teman-teman makan mie dan nasi ini, otomatis tubuh kita akan kelebihan karbohidrat ya. Nah, kemudian karena kita kekurangan nutrisi-nutrisi tadi, tubuh kita akan malnutrisi ataupun kekurangan gizi. Nah, sehingga membuat daya tahan tubuh kita lemah dan membuat kita gampang sakit. Yang kedua, meningkatkan hormon insulin. Nah, kalau seandainya teman-teman makan mie pakai nasi itu kan semuanya karbohidrat ya, tinggi kalori. Kalori yang masuk itu dominan dari karbohidrat. Ini sayang sekali ya, lebih bagus seandainya teman-teman makan kalorinya itu dibagi-bagi ya. Kemudian nasi ada lauknya ya, misalkan daging ataupun ayam, kemudian ada sayurnya dan juga ada buah. Ini lebih bagus ketimbang kalorinya itu berlebihan hanya dari mie dan nasi, hanya dari karbohidrat. Ini sangat disayangkan. Kalau kalori yang masuk ke tubuh hanya dari karbohidrat ya, ini akan dicerna menjadi gula dan hormon insulin akan meningkat. Hormon insulin ini berperan untuk menciptakan energi dalam tubuh kita. Kalau seandainya gulanya berlebihan hanya dari karbohidrat ya, lama-lama hormon ini akan kewalahan, tidak bisa memproses semuanya dan akhirnya akan timbul diabetes. Jadi teman-teman harus hati-hati nih kalau seandainya makan mie dan nasi itu secara rutin ataupun keseringan. Yang ketiga, memicu kerusakan hati. Kalau seandainya teman-teman makan hanya karbohidrat saja ya, ini akan dirubah oleh tubuh menjadi zat lain. Misalkan teman-teman kekurangan lemak. Nah, ini akan dirubah menjadi lemak. Pemrosesannya itu di hati ya, sebagai pendukung pencernaan. Nah, kalau lemak baik ya nggak apa-apa, tapi kalau seandainya lemak jahat yang banyak yang di hati, ini bisa timbul kerusakan pada hati. Nah, memang tubuh kita itu memerlukan lemak sebagai bahan baku untuk hormonal ya, hormon tubuh. Yang keempat, timbulnya perut buncit.
Nah, coba teman-teman cek perutnya sekarang buncit atau enggak ya. Kalau seandainya rutin makan mie dan nasi ataupun makanan-makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, ini tentu ya. Karena kalau kita makan karbohidrat terlalu banyak, kalorinya yang masuk banyak, ini akan disimpan di dalam tubuh kita ya. Itu yang paling gampang diubah menjadi lemak ya, timbunan lemak. Nah, itulah yang menyebabkan perut teman-teman ataupun perut kita itu menjadi buncit. Nah, coba dilihat kira-kira buncit atau enggak. Kalau seandainya perut teman-teman buncit, ya ini efek jangka panjangnya untuk kesehatan juga enggak bagus ya. Karena perut buncit itu berbahaya bagi kesehatan. Nah, jadi yang punya perut buncit ya dikecilkan. Yang kelima, meningkatkan tekanan darah. Ya, bagi teman-teman yang belum saja ini bisa berbahaya, apalagi yang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Nah, karena itu tadi tinggi garam ya. Nah, ini dia satu bungkus mie instan itu bisa memenuhi kurang lebih sekitar 84% kebutuhan garam harian. Nah, apalagi ditambah dengan nasi ataupun nasi goreng ya ataupun sebagainya. Ini tinggi sekali kandungan garamnya. Ini bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Lama-lama jangka panjang ini bisa menyebabkan gangguan ataupun penyakit kardiovaskular. Jadi teman-teman harus hati-hati. Caranya gimana dok biar makan mie nasinya ini sehat? Nah, jadi biar teman-teman tidak kelebihan kalori ataupun berlebihan kalori, misalkan teman-teman makan mie itu jangan ditambahkan dengan nasi. Begitu juga dengan sebaliknya, jangan makan nasi ditambah dengan mie. Lebih bagus teman-teman misalkan nih makan nasi itu pakai daging ya, sayur, buah ya. Jadi ada kebutuhan di situ, protein ada, lemaknya ada, ya vitamin mineralnya ada. Jadi jangan ditambahkan dengan karbohidrat lagi ya. Nah, itulah caranya. Tapi kalau seandainya teman-teman makan mie, itu juga jangan berlebihan, jangan setiap hari. Misalkan nih, walaupun mie teman-teman tambahkan dengan sayur tadi ya, buah, daging ataupun ayam, ini jangan juga makan mie instannya setiap hari ya, sebulan sekali lah minimal untuk mengkonsumsi mie instan. Dengan begitu ya, kita bisa mensiasati untuk memenuhi kebutuhan tadi, kebutuhan gizi, nutrisi tadi ya, lebih bergizi dan bernutrisi daripada teman-teman tambahkan mie dan nasi ataupun nasi dan mie. Nah, jadi itu tadi pesannya, jangan makan mie setiap hari ataupun terlalu sering. Kalau seandainya kepingin ya sesekali boleh. Kemudian jangan lupa juga untuk olahraga rutin ya, 3-5 kali seminggu, durasinya 30 menit. Nah, ini untuk menjaga tubuh kita tetap sehat ya, tubuh kita tetap bugar, tubuh kita tetap energi, dan juga tubuh kita tidak kelebihan kalori. Jadi kita membakar kalori yang berlebih supaya berat badan tidak obesitas, perut tidak buncit. Oke teman-teman, apa yang terjadi pada tubuh kita kalau seandainya kita makan mie pakai nasi? Jadi berbahaya ya. Itu teman-teman putuskan sendiri mau masih lanjut atau tidak, mau di stop atau tidak, ya itu teman-teman sendiri yang memutuskan setelah menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen, share video ini sebanyak-banyaknya ya. Salam sehat, sampai jumpa.